Jadi sekali lagi gue minta jangan samakan, seakan-akan meniadakan, seakan-akan semua kesaktian itu adalah gimmick, seakan-akan kesaktian itu adalah sebuah permainan sulap. Enggak, ini ada benar-benar, karena kita yakinilah sebagai umat beragama bahwa masih ada kehendak Allah. Allah yang maha berkuasa bisa menjadikan apapun seketika, kun fayakun, jadilah maka jadilah iya. Jadi gue ingetin sekali lagi, tolong sel, jangan lu pukul rata, jangan lu anggap kesaktian itu nggak ada. Lu mencari-cari pembuktian, sementara mereka yang tertantang untuk datang menemui lu, membuktikan itu karena udah lu tonton tayangannya, udah lu saksiin, udah lu pelajarin, dan lu udah melakukan konsul sharing ke beberapa praktisi lainnya. Salah satunya ke gua dan ke beberapa orang yang gue juga tahu kalau lu juga sering sharing sama dia pada. Hingga akhirnya lu menemukan titik, oh ini, bahwa inilah sebenarnya ini, baru lu berani nantang fenomena dukun. Dukun sendiri, nih gue kasih tahu sel ya, jauh sebelum dunia medis muncul, jauh sebelum dokter, profesor dan lain-lain itu muncul, sebutan untuk mereka yang jago-jago, hebat-hebat, ahli-ahli, pinter-pinter dalam dunia terapi, emang apa sel? Dukun adalah sebutan tradisional. Sama seperti halnya kesaktian. Dan ini gua anggap tolong buat mereka semua yang menantang untuk membuktikan kesaktian dengan iming-iming hadiah. Ini tolong. Karomah, mukjizat, maunah, dan kesaktian itu pada dasarnya adalah sama. Cuma yang membedakan adalah apa? Mukjizat diberikan kepada para rasul, karomah diberikan kepada para wali, dan buat orang-orang yang biasa, bukan wali, bukan rasul, itu disebutnya maunah, pertolongan Allah yang justru menimbulkan efek ajaib luar biasa. Dan ini disebut oleh masyarakat awam adalah bentuk kesaktian. Baik mukjizat, karomah, atau maunah, itu bisa saja terjadi karena kehendak Allah. Tapi terjadinya cuma sekali. Yang berulang-ulang apa? Ceritanya. Mukjizat Nabi Musa membelah lautan itu terjadi cuma sekali, tapi ceritanya berulang-ulang sampai detik ini. Karomah, di saat Sunan Kalijaga hendak berburu, di mana buah apa itu ya? Buah pinang diubah menjadi emas. Dan itu akhirnya yang membuat Sunan Kalijaga tersadar. Tapi itu juga cuma sekali. Enggak setiap ketemu pohon pinang diketok jadi emas, diketok jadi emas. Ini karomah. Maunah juga sama, dan ini sering ditemui oleh para praktisi, para terapis, khususnya di Indonesia ya. Di mana mereka menemukan keajaiban-keajaiban saat menangani kliennya, menangani pasiennya, muncul keajaiban-keajaiban. Tapi itu cuma dilakukan dan terjadi cuma sekali. Ceritanya yang berulang-ulang. Jadi tolol banget kalau ada orang nantangin, terutama yang dari Australia, yang katanya memberikan hadiah $100.000 buat yang bisa membuktikan. Ini tolol banget gitu loh. Karena ini cuma sekali, ceritanya yang berulang-ulang. Kesaktian itu nggak bisa diulang-ulang. Dan gue tahu bahwa
fenomena kesaktian yang ditampilkan berulang-ulang itu udah pasti gimmick, itu udah pasti alat sulap. Jadi sekali lagi gue minta jangan samakan, seakan-akan meniadakan, seakan-akan semua kesaktian itu adalah gimmick, seakan-akan kesaktian itu adalah sebuah permainan sulap. Enggak, ini ada benar-benar, karena kita yakinilah sebagai umat beragama bahwa masih ada kehendak Allah. Allah yang maha berkuasa bisa menjadikan apapun seketika. Kun fayakun, jadilah maka jadilah ia. Gue bakar rokok dulu ya, ada emosi. Jadi gue ingetin sekali lagi, tolong sel, jangan lu pukul rata, jangan lu anggap kesaktian itu nggak ada. Lu mencari-cari pembuktian, sementara mereka yang tertantang untuk datang menemui lu, membuktikan, itu karena udah lu tonton tayangannya, udah lu saksiin, udah lu pelajarin, dan lu udah melakukan konsul sharing ke beberapa praktisi lainnya. Ya, salah satunya ke gua dan ke beberapa orang yang gue juga tahu kalau lu juga sering sharing sama dia pada. Hingga akhirnya lu menemukan titik, oh ini, bahwa inilah sebenarnya ini, baru lu berani nantangin. Andai kata tantangan yang lu buat tanpa lu lihat dulu tontonannya, tanpa lu simak dulu tayangannya, apakah lu bisa membedahnya, sel? Gue pribadi kadang tertarik, sel, buat nantang lu. Ayolah, sama gue ketemu, tanpa gue bikin tayangan dulu, tanpa lu harus melajarin dulu, lu bedah apa yang gue mainkan. Gue sebut ini permainan, tapi lu bedah apa yang gue mainkan. Apa lu berani, sel? Ingat, sel, di atas langit masih ada langit. Lu lupa diri, dan gua sekali lagi memperingati lu, mengingatkan lu, jangan terbuai sama popularitas, jangan terbuai sama komentar-komentar yang ada di setiap channel. Kalau lu memang ingin berdakwah dengan cara meluruskan akidah tauhid, mereka yang menyimak tayangan-tayangan lu, harusnya lu tidak menyerang seseorang. Harusnya lu lebih mengatakan ini adalah oknum, ini adalah ini. Lu nggak harus menyerang profesi, lu nggak harus memukul rata semuanya adalah cabul dan penipu. Dan lucunya di salah satu konten lu menyebut kalau gua adalah dukunnya para dukun, gurunya para normal. Tapi lu menyebut di konten lu bahwa semua dukun kalau nggak cabul ya penipu. Nah, berarti kan secara nggak langsung mengatakan hal itu kepada gua, tapi gua nggak ambil pusing, saya, gua bodoh amat, karena gua kenal. Cuma kali ini gua harus berkomentar, dan tujuan gua bukan buat gimana sama lu, gua peduli sama lu. Dari titik 0 sampai titik saat ini, perjuangan lu gak sedikit, dan teror yang lu terima juga gak sedikit. Jangan hancurkan itu cuma karena lu lupa diri. Perbaiki kata-kata lu, lebih beretika dalam setiap membuat konten lu, dan pastinya selalu jaga adab lu. Mereka yang ucap produser, mereka yang ucap sebagai penipu, itu belum tentu, karena itu asumsi pikiran lu sendiri.
Pertanyaan gue cuma satu. Mereka lu cap sebagai moduser, mereka lu cap sebagai penipu. Apakah lu ada bukti? Apakah ada laporan ke pihak yang berwenang bahwa mereka melakukan penipuan? Mereka melakukan modus-modus. Nggak ada bukti. Dan semua juga banyak yang tahu tanpa harus menjelasin bahwa tayangan-tayangan mereka cuma sekedar entertain, sekedar hiburan. Tapi gue tetap melihat sisi baiknya, di mana tayangan itu pada intinya adalah mengajarkan bahwa tidak ada kekuatan lain yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Salah satu tayangan yang misalnya selalu tempur dengan dukun-dukun santai. Jadi mau sakti apapun, sehebat apapun ilmunya, saat bertemu dengan ilmu Allah itu tidak akan bisa dikalahkan ilmu Allah. Ini pesan terselubung yang gue tangkap dalam setiap konten yang ada. Jadi pada intinya justru mereka secara langsung meluruskan, mengirim pesan terselubung yang direpetisi berulang kali hingga akhirnya insya Allah bakal banyak yang menyimak ini karena menerima repetisi bahwa ilmu Allah itu luar biasa. Akhirnya bakal banyak yang lebih mantap keyakinannya. Tapi gue justru malah berpikir, satu dengan tayangan-tayangan lo yang menampilkan ini trik, itu repetisi tentang trik gitu. Akhirnya bakal banyak yang paham tentang trik. Taruhlah subscriber lo 1 juta sekian, penduduk Indonesia berapa juta, dan apa lu bisa jamin semua subscriber lu itu bakal jadi orang yang benar? Belum tentu. Bisa aja dari sekian banyak subscriber lu, justru para pemain, justru para moduser, justru para penipu yang coba belajar tentang trik-trik yang lewat konten-konten lu. Jadi jangan pernah merasa diri paling benar, jangan pernah merasa diri paling hebat. Sekali lagi gue sampein, dan kalau lu gak terima sama ocehan gua, celotehan gua, entah lu, entah fans lu, ya monggo silakan. Tapi coba berpikir secara waras, secara tenang, apa yang gua sampein ini apa adanya. Dan ini karena kepedulian gua sama lu, Sel. Kenapa harus merasa saling benar? Lebih benar dan paling benar. Dan pesan gue terakhir, Sel, kalau lu nggak paham juga apa yang gue sampaikan, turunlah lu sekali-kali jadi seorang praktisi, jadi seorang terapis. Di sana lu bakal menyaksikan apa yang gue katakan mauna dan menurut orang-orang awam itu adalah kesaktian. Di sana lu bakal nanti saat perjalanan lu menjadi seorang praktisi terapi, lu bakal menemukan keajaiban-keajaiban yang lu sendiri sebenarnya nggak paham kenapa keajaiban itu muncul. Tapi orang-orang bakal menceritakan keajaiban itu bahwa itu adalah kesaktian lu. Dan akhirnya lu bakal paham bahwa hal itu nggak bisa dibuktikan sesuai dengan tantangan-tantangan lu selama ini. Jangan jadi pesulap doang, Sel. Kalau lu mau jadi pesulap, ya bongkar udah dunia sulap. Walaupun gua akuin di dunia paranormal juga banyak banget pesulap-pesulap yang jadi paranormal. Dan banyak juga paranormal yang memainkan sulap supaya punya kelebihan, punya kehebatan. Tapi tidak sedikit paranormal yang benar-benar tulus menolong, membantu sesama dengan pemahaman spiritualnya,
hingga akhirnya mereka menimbulkan satu bentuk fenomena kesaktian yang gue sebut maunah tadi. Nah kalau ini udah terjadi, justru ya udah terjadi atas kehendak Allah. Jadi jangan berharap untuk melakukan pembuktian. Kalaupun banyak paranormal yang mengklaim bahwa dia juga bisa melakukan, ya oke, itu berarti karena mereka memainkan gimmick. Nah edukasi yang benar adalah lu harus menjelaskan secara detail. Lu jangan memukul rata semua modus, semua penipu, semua cabul. Gila, biadab banget kata-kata lu, Sel. Tapi apa lu bisa ngebongkar fenomena-fenomena yang dia buat keajaibannya saat dia mendapatkan klien terapis? Keajaiban-keajaiban yang muncul saat dia melayani pasiennya, melayani kliennya. Apa lu bisa bongkar? Yang lu lihat dan lu komentarin baru sedikit saja. Masih banyak banget fenomena lain. Jadi sekali lagi gua ingatin, jangan dipukul rata. Jangan lu sebut semuanya. Para aparat berwenang aja masih menyebut dengan sebutan oknum. Sementara lu cuma rakyat biasa sama kayak gua, tapi memukul rata, menyebut semuanya sama. Ini lu udah kena pasal, Sel. Pertama, perbuatan lu udah tidak menyenangkan. Dan apakah lu gak sadar bahwa masih hebat dan baik banget mereka tidak melaporkan lu ke pihak yang berwajib atas perbuatan lu? Seharusnya lu sadar diri. Justru harus ya lu meminta maaf. Udah kesalahan ngomong, udah kesempatan ngomong, jari-jari lu udah liar, tapi lu malah makin jadi. Dan akhirnya gue komentar di konten terakhir lu, sekali lagi itu buat memperingatkan lu, karena lu, gue peduli sama lu. Jadi gue harap lu renungin semua perkataan gue dari awal sampai akhir konten ini. Dan buat fans-fansnya, silakan lu pahamin, lu renungin juga apa yang gue sampaikan di konten ini. Dan gue sampaikan buat semua anak keluarga besar, persaudaraan kembang. Gue minta tetap berdiri di tengah tanpa berpihak pada siapapun. Tetap katakan kalau yang salah itu salah, yang benar itu benar. Pastinya jangan langsung menyalahkan orang kalau kita nggak punya data, kalau kita nggak punya info yang akurat tentang oknum-oknum tersebut. Kita tetap di koridor, kita stop pembodohan mengatasnamakan mistik. Jadi yang kita stop adalah pembodohan. Step pertama kita bagaimanapun tetap gimana caranya bersilaturahmi ke oknum tersebut. Edukasi kita bukan cuma ke masyarakat, tapi ke para pelakunya. Kalau mereka kena, kita edukasi dan mereka mau mengakui dan kembali menjadi praktisi yang benar, maka jadikanlah mereka saudara kita, bukan jadi musuh kita. Tapi kalau mereka sudah nggak bisa dikasih tahu, diperingati secara halus dan benar, ya kita siap pasang badan supaya apa yang mereka sebarkan ini tidak menyebar dan tidak menjadi virus di masyarakat, dan tidak ada lagi korban-korban yang menjadi korban mereka. Dan gua harap sekali lagi, khususnya buat Marcel Radifal, semoga lu paham apa yang gue sampaikan di konten gue kali ini. Gue rasa itu aja isi konten gue kali ini.
seperti biasa, tetap sadari diri bahwa diri ini hanya seorang hamba dan jangan pernah seorang hamba bermimpi untuk menjadi Tuhan. Merendahlah sampai tidak ada yang merendahkan kalian. Dan satu lagi, karena ini khusus buat Marcel lagi. Kecerdasan itu seperti pakaian dalam, sel. Wajib dimiliki, tapi tidak untuk dipamerkan. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum